Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Taradita, NPM 2308260054. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang rheumatoid arthritis pada blok hematologi. Sebelum itu, apa itu rheumatoid arthritis? Jadi rheumatoid arthritis merupakan penyakit inflamasi kronis destruktif autoimun yang ditandai oleh polyarthritis perifer yang simetris, serta dapat diikuti dengan beberapa manifestasi ekstraartikular dan sistemik. Yang pertama, saya akan membahas etiologi dari rheumatoid arthritis. Jadi etiologi rheumatoid arthritis itu adalah gangguan regulasi imun yang ditandai dengan adanya autoantibodi seperti ACPA dan rheumatoid factor. Faktor genetik, lingkungan, dan imunologi itu diduga berperan dalam terjadinya rheumatoid arthritis. Jadi rheumatoid arthritis dia banyak dihubungkan dengan gangguan regulasi imun. Meski belum diketahui pasti pencetus dan patomekanismenya, studi yang tersedia mengindikasikan peran interaksi antara komponen sistem imun adaptif dan sistem imun bawaan. Selanjutnya itu saya akan membahas epidemiologinya. Jadi dari data epidemiologi rheumatoid arthritis itu menunjukkan bahwa penyakit ini mempengaruhi sekitar 0,5-1% dari populasi di seluruh dunia. Wanita telah dilaporkan 2 hingga 3 kali lebih mungkin daripada pria untuk mengalami rheumatoid arthritis. Selanjutnya itu patofisiologi rheumatoid arthritis. Jadi patofisiologi rheumatoid arthritis atau RA itu merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor genetik, lingkungan, imunologis, peradangan, dan hiperplasia sinovial. Jadi produksi autoantibodi seperti ACPA dan rheumatoid factor, serta kerusakan tulang atau tulang rawan. Jadi mekanismenya yaitu yang pertama ada predisposisi genetik dan faktor lingkungan. Yang kedua, produksi autoantibodi. Yang ketiga, aktivasi sel imun dan peradangan sinovial. Yang keempat, hiperplasia sinovial dan pembentukan panus. Yang kelima, kerusakan tulang dan kartilago. Yang keenam itu ada manifestasi sistemik. Selanjutnya itu diagnosis rheumatoid arthritis. Jadi cara menegakkan diagnosis rheumatoid arthritis terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Sebelum itu, diagnosis rheumatoid arthritis perlu dicurigai pada pasien dengan polyarthritis simetris persisten pada tangan dan kaki, keluhan sendi yang bersifat progresif, serta kesulitan melakukan aktivitas harian akibat keluhan yang dialami. Nah, manifestasi yang muncul dapat berupa kaku sendi yang paling terasa di pagi hari, disertai dengan ketidaknyamanan pada gerakan dan nyeri sendi. Jadi yang pertama itu anamnesis. Anamnesis rheumatoid arthritis itu mencakup keluhan nyeri sendi simetris, kaku pagi hari lebih dari 30 menit, dan pembengkakan sendi kecil seperti tangan dan kaki. Disertai gejala sistemik seperti kelelahan, penurunan berat badan. Riwayat keluarga, penyakit autoimun, faktor risiko seperti merokok, dan dampak terhadap aktivitas harian juga perlu ditanyakan. Yang kedua itu pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan yang ditemukan khas pada rheumatoid arthritis adalah pembengkakan sendi yang simetris dengan konsistensi kenyal dan spongy. Adapun pemeriksaan fisik yang umum ditemukan dapat dibagi menjadi tanda artikular dan ekstraartikular. Yang ketiga itu pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang pertama itu pemeriksaan laboratorium berupa rheumatoid factor. Dia positif pada sekitar 70-80% pasien rheumatoid arthritis. Yang kedua itu anti-CCP. Dia lebih spesifik untuk rheumatoid arthritis. Yang ketiga itu ada LED atau laju endap darah. Dia menunjukkan tingkat inflamasi. Yang keempat, hitung darah lengkap. Dia berupa anemia normokrom, normositik sering ditemukan. Yang kelima itu tes fungsi hati dan ginjal. Dia sebagai baselin sebelum terapi DMARDS. Yang kedua itu pemeriksaan pencitraan. Nah, berupa X-ray dia untuk mendeteksi erosi tulang, penyempitan celah sendi, dan osteopenia periartikular. Yang kedua itu dia ada USG atau MRI. Dia lebih sensitif untuk mendeteksi efusi sendi dan perubahan dini pada sendi. Terus yang selanjutnya itu analisis cairan sendi. Dia menunjukkan cairan inflamasi dengan peningkatan sel leukosit, tetapi hasil kultur biasanya negatif. Dia membantu membedakan dari artritis septik. Selanjutnya itu diagnosis banding rheumatoid arthritis. Jadi diagnosis banding rheumatoid arthritis itu ada yang pertama osteoartritis. Jadi
Dia terjadi pada sendi DIP dan carpometacarpal ibu jari dengan pembengkakan keras dan tekstur seperti tulang tanpa autoantibodi positif. Yang kedua, itu poliartritis viral. Dia akibat infeksi virus rubella, parvovirus B19, dan hepatitis B. Dia dengan gejala yang bersifat akut dan singkat, serta tes serologisnya positif. Yang ketiga itu ada SLE. Jadi pada SLE, keluhan sendi akan disertai juga dengan adanya tanda lupus seperti butterfly rash, terus juga alopecia dan antibodi antinuklear atau ANA. Yang terakhir atau yang keempat itu ada artritis psoriasis. Jadi gejala sendi mirip rheumatoid arthritis tetapi disertai psoriasis pada kulit dan pemeriksaan rheumatoid factor serta ACPA-nya negatif. Selanjutnya itu tata laksana rheumatoid arthritis. Jadi tata laksana rheumatoid arthritis yang pertama itu menggunakan obat natrium diklofenak tab 50 mg 3 kali 1. Dia digunakan sebagai terapi awal untuk membantu mengobati rematik yang disertai inflamasi dan degeneratif. Yang kedua itu dia menggunakan obat dexamethasone tab 0,5 mg 3 kali 1. Dia obat antiinflamasi golongan glukokortikoid yang berperan dalam mengurangi atau menekan proses peradangan dan alergi yang terjadi pada tubuh. Selanjutnya itu komplikasi rheumatoid arthritis. Jadi komplikasi rheumatoid arthritis yang pertama itu ada deformitas pada sendi. Dia termasuk tenosynovitis, synovitis persisten, dan deformitas swan neck. Yang kedua itu ada osteoporosis. Dia peningkatan risiko patah tulang baik akibat penyakit maupun terapi kortikosteroid. Yang ketiga komplikasi paru. Jadi pasien rheumatoid arthritis dapat mengalami pleuritis dan bronkiolitis. Yang keempat sindrom Sjogren. Jadi bentuk sekunder dari sindrom Sjogren telah dikaitkan dengan rheumatoid arthritis. Yang kelima depresi. Dia disebabkan oleh morbiditas kronis dan efek samping terapi. Yang keenam itu ada limfoma. Dia beresiko lebih tinggi terutama limfoma non-Hodgkin. Yaitu prognosis rheumatoid arthritis. Jadi pasien rheumatoid arthritis yang mendapat terapi dini dan agresif, dia memiliki prognosis keseluruhan yang lebih baik. Selain itu, prognosis rheumatoid arthritis juga ditentukan oleh adanya komplikasi yang meningkatkan morbiditas bahkan angka kematian. Terus juga edukasi pasien rheumatoid arthritis penting untuk menjelaskan penata laksanaan dan manajemen ekspektasi. Informasikan bahwa rheumatoid arthritis adalah penyakit progresif yang memerlukan pemantauan jangka panjang. Berikan arahan tentang langkah pencegahan seperti latihan fisik dan penurunan berat badan untuk memperlambat progresi penyakit. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.